Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elwista Fadlia Bintar, mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan dengan ibu-ibu semua untuk memenuhi salah satu mata kuliah yang ada di semester sekarang. Sebelumnya maaf ya, maskernya saya buka dulu biar terdengar suaranya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ketahanan keluarga. Sebelumnya ibu-ibu di sini apakah sudah mengetahui pengertian keluarga itu apa? Apa? Ada yang tahu? Satuan terkecil dari masyarakat. Iya, betul. Keluarga itu merupakan satu elemen masyarakat yang terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, ibu-ibu semua apakah sudah mengetahui tentang 8 fungsi keluarga? Belum. Jadi keluarga itu memiliki 8 fungsi. Yang pertama ada fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan ini sangat penting untuk diterapkan dalam keluarga, karena untuk membina sebuah keluarga yang baik ataupun yang sakinah, mawadah, dan warohmah itu harus berdasarkan kepada ilmu-ilmu agama. Makanya fungsi agama itu sangat penting, dan bisa dilihat perbedaannya keluarga yang mengerti tentang agama, kesehariannya seperti apa, dan keluarga yang bisa dibilang jauh dari nilai-nilai keagamaan itu, kehidupan sehari-harinya seperti apa. Yang kedua ada fungsi cinta dan kasih. Fungsi cinta dan kasih ini jadi menunjukkan bagaimana cara kita menyatakan perasaan kasih sayang sesama anggota keluarga. Misalkan kita itu harus memberikan pengertian ataupun perhatian walaupun dalam hal sepele. Jadi harus saling memberi pengertian lah satu sama lain antara ayah, ibu, suami, istri ataupun kepada anaknya. Yang ketiga ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini berkaitan dengan keluarga berencana. Jadi meliputi tentang pengaturan jumlah anak dan jarak antara kehamilan anak pertama dengan anak yang kedua ataupun anak-anak seterusnya. Kemudian di dalam fungsi reproduksi juga kita ibu-ibu semua ya sebagai pasangan suami istri harus juga mengetahui mengenai alat kontrasepsi apa saja yang cocok untuk dipakai oleh ibu-ibu. Karena kan ada banyak macam alat-alat tentang kontrasepsi itu, tidak hanya satu. Dan jika ibu ini memakai implan, kemudian ibu yang sana juga memakai implan, belum tentu di ibu yang ini cocok. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing sesuai daya tahan tubuh kita. Yang keempat ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu pengaturan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Contohnya, fungsi ekonomi seorang suami harus memenuhi kebutuhan istrinya. Jadi si suami itu harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan apapun yang dibutuhkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, seorang istri juga sebenarnya bisa membantu suami untuk mencukupi ekonomi keluarga, tapi dengan syarat tidak jadi menimbulkan pertengkaran. Contohnya, si istri merasa diri paling saya kan gajinya lebih gede daripada bapak sebagai suami. Jadi dia itu bisa seenaknya mengatur-ngatur suami ataupun
bertingkah di luar etika sebagai seorang istri kepada suami gitu. Jelas itu tidak boleh karena itu melanggar aturan-aturan seorang istri terhadap suami atau bisa disebut dengan istri yang durhaka. Yang kelima ada fungsi sosial budaya. Kemudian yang keenam ada fungsi perlindungan. Jadi setiap anggota itu bisa merasakan keamanan dalam artian kita itu melindungi satu sama lain ketika yang keluarga yang satu ini sedang sakit, kemudian kita membantu merawat agar keluarga ini tuh bisa kembali sembuh seperti sebelum-sebelumnya gitu. Intinya kita itu harus mempererat perhatian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian yang ketujuh ada fungsi pendidikan. Nah, di sini fungsi pendidikan itu sangat penting juga karena keluarga itu merupakan sekolah pertama bagi anaknya ataupun madrasatul ula ya disebutnya. Jadi seorang anak itu, kepribadian seorang anak itu berpengaruh dari pola asuh kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dia kecil, insya Allah nanti setelah besarnya itu akan menjadi anak yang penurut dan juga mengerti tentang aturan boleh dan tidak boleh dalam agama. Kemudian yang terakhir ada fungsi pelestarian lingkungan. Nah, di sini keluarga harus menjaga pelestarian lingkungan di daerah tempat tinggalnya. Contohnya itu seperti kita contoh kecilnya beres-beres di rumah ya. Pasti ibu-ibu semua setiap pagi itu suka beres-beres di rumah. Nah, itu tuh termasuk ke dalam 8 fungsi keluarga. Karena kebersihan itu kan sebagian dari iman. Makanya kita harus menjaga lingkungan keluarga kita itu supaya tetap bersih dan sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, mungkin itu ya yang 8 fungsi keluarga itu. Coba apa saja? Yang pertama, fungsi agama. Yang kedua, cinta dan kasih. Yang ketiga, reproduksi. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, pendidikan. Ya, yang keenam, perlindungan. Yang ketujuh, sosial budaya. Nah, sebelum ibu-ibu memutuskan untuk menikah, apakah ibu-ibu semua mengikuti dulu bimbingan-bimbingan pranikah atau tidak? Tidak. Apakah ibu-ibu semua sudah mengetahui tugas-tugas istri itu seperti apa? Sebelum menikah? Belum. Oh, tidak. Ya, jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang itu ketika kita akan menikah oleh KUA diadakan dulu bimbingan pranikah. Jadi bimbingan pranikah itu dijelaskan kepada calon pasangan suami istri, dijelaskan bagaimana fungsi seorang istri kepada suami, begitupun fungsi suami kepada seorang istri. Karena fungsi suami juga tidak hanya mencari nafkah saja, dia juga harus ikut andil dalam membantu tugas-tugas istri di rumahnya gitu. Selain itu, ibu-ibu semua pasti ya terlihatnya suka mengikuti kegiatan pengajian. Betul? Suka ikut pengajian tidak? Suka, iya. Nah, dengan ibu-ibu semua mengikuti kegiatan pengajian itu, otomatis ibu-ibu menambah ilmu pengetahuan untuk diri ibu sendiri dan untuk diterapkan kepada anggota keluarga. Dan selain itu, dengan mengikuti acara pengajian ini, dengan mengikuti acara pengajian yang ibu-ibu datangi itu, secara tidak langsung pastikan sudah mendapat pahala dan juga mendapatkan ilmu untuk kehidupan rumah tangganya. Amin. Nah, jadi di dalam Islam itu ya sangat penting untuk mengetahui dulu
ilmu-ilmu sebelum pernikahan. Karena kan di zaman sekarang banyak pasangan-pasangan muda yang memutuskan untuk menikah muda, tapi usia pernikahannya itu tidak berlangsung lama. Mungkin itu dikarenakan emosi ataupun sifat egoisnya yang masih terlalu tinggi dan masih labil gitu ya, labil. Dan ketahanan keluarga itu merupakan suatu kondisi yang dinamis. Dan menurut ahli ada kriteria keluarga yang bisa dikatakan keluarga yang kuat. Di antaranya ada keluarga yang kuat dalam aspek kesehatan. Jadi si anggota keluarganya itu semuanya merasakan sehat. Sehatnya itu bukan hanya secara jasmani saja, tapi secara rohani. Kebahagiaan dirinya itu bukan hanya kebahagiaan dunia yang seperti bisa jalan-jalan ke mall, kemudian makan-makan enak, tetapi dia juga bisa merasakan kebahagiaan secara batiniah. Batiniah itu ya bisa berupa jika ibu-ibu semua berbuat baik kepada orang lain, pastikan kita itu merasakan senang bisa membantu orang lain, dan dengan cara seperti itu kita bisa merasakan bahagia. Nah, yang kedua ada kuat dalam aspek ekonomi. Indikatornya itu keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja. Tapi kan jika dilihat di masa sekarang ketika pandemi banyak sekali bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang terkena PHK karena memang ada pembatasan-pembatasan tentang karyawan-karyawan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor menurunnya ketahanan keluarga. Yang ketiga, kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat. Indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik, dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup. Yang keempat, ada kuat dalam aspek pendidikan. Indikatornya adalah kesiapan untuk belajar di rumah dan di luar rumah. Sampai tingkat pendidikan mungkin setara dengan universitas lah ya, mau itu S1, S2 ataupun S3, itu sesuai dengan kesiapan dan kemampuan ekonomi dari setiap keluarga. Yang kelima terakhir, kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Indikatornya, jika keluarga memiliki dukungan yang seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi dalam lingkungan bertetangga dengan orang-orang yang mungkin bisa dibilang berbeda agama ataupun berbeda organisasi dengan kita, tapi kita masih tetap bisa hidup rukun dengan perbedaan itu. Nah, jika dikaitkan dengan 8 fungsi keluarga ini, di masa pandemi sekarang pasti mengalami perbedaan-perbedaan ataupun penurunan-penurunan. Di antaranya apa saja yang ibu rasakan setelah pandemi ini yang berbeda dari sebelumnya? Belajar di rumah, terus daring, apalagi ekonominya, apakah perekonomian, terus yang pedagang jadi jarang ketemu. ya udah, berarti ya rata-rata ibu-ibu di sini semua permasalahannya di anak yang belajar daring di rumah. Pasti ibu-ibu di sini merasa jengkel ketika guru memberikan tugas terus-menerus kepada anak, karena yang pusingnya itu tidak hanya anak tapi juga ibu-ibunya yang ikut memikirkan dan malah ikut mengerjakan. Kemudian di masa pandemi sekarang fungsi keagamaan, karena kan kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti pengajian ataupun sholat Jumat sekalipun sekarang menjadi dibatasi, dan itu bisa
merubah kepada atau menurunkan ketahanan keluarga kita. Tapi jika sebelumnya kita sudah memiliki fondasi iman dan ketakwaan yang kuat, maka insya Allah dengan adanya pandemi ini tidak menjadikan keimanan kita luntur, tetapi malah memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan dengan adanya pandemi ini kita juga kan bisa dirasakan lebih dekat dengan keluarga, karena untuk bepergian saja kita harus, misalkan kalau keluar kota harus dites dulu, kemudian habis dari luar kota kita harus isolasi mandiri. Jadi kita itu semua memutuskan untuk ya udah lebih baik tinggal di rumah saja bersama keluarga. Kemudian yang sebelumnya di keluarga itu jarang ngobrol, jarang bercanda gitu ya di rumahnya, sekarang jadi lebih ada waktu untuk lebih dekat lagi bersama anggota keluarga itu. Kemudian jika permasalahan ekonomi seperti yang sudah tadi disebutkan, banyak sekali ibu-ibu yang mengeluhkan ketika suaminya itu tidak bekerja, kemudian akhirnya si istri yang bekerja, dan malah si istri itu seolah-olah menjadi kepala keluarga. Padahal pada hakikatnya seorang suami itu ya tetap seorang suami, dia yang memimpin. Seorang istri tidak bisa menggantikan posisi suami meskipun penghasilan uangnya lebih besar daripada si suaminya. Kita harus tetap menghormati suami karena memang ketika sudah menjadi istri, taatnya kita itu berada pada suami, betul kan? Iya. Nah, karena mungkin banyak juga selain bapak-bapak yang di PHK, warung-warung juga, kebanyakan warung-warung kita juga menjadi sepi tutup karena di masa pandemi itu menimbulkan banyak kecemasan. Yang pertama itu pasti kecemasan takut terpaparnya virus corona ini, karena kan apalagi di desa ini ya, di desa Bojomanggu sebelumnya pernah ada kasus peningkatan itu ya. Jadi kita itu benar-benar diawasin gitu, nggak boleh kayak jalan-jalan jauh gitu, nggak boleh kan, jadi benar-benar dibatasi gitu kan. Nah, kita itu sebenarnya nggak percaya dengan adanya virus itu, dan nggak boleh terlalu mempercayai juga virus itu, karena semua juga memiliki porsinya masing-masing. Jika kita nauzubillah min dzalik ya, terpapar oleh virus corona ini, kita itu jangan menyalahkan orang lain. Mungkin sudah takdirnya kita seperti ini ya. Mungkin ibu-ibu cukup sekian dari saya. Yang terpenting semoga di masa pandemi ini keluarga-keluarga ibu-ibu semua termasuk keluarga saya bisa tetap diberi perlindungan oleh Allah berupa kesehatan, berupa rezeki yang cukup, kemudian diberikan kesabaran yang lebih untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Amin. Iya. Apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Sudah cukup? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang ke sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say what you